yang saya hormati, anggota Komisi 11 yang saya hormati, Menteri Keuangan beserta jajaran yang saya hormati, Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran yang saya hormati, Ketua Dewan Komisioner OJK beserta jajaran yang saya hormati, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya ingin memberikan sebuah apresiasi kepada langkah pemerintah ini. Sudah lama kita menunggu langkah-langkah konkret pemerintah dalam rangka program yang disebut tadi oleh Pak Ketua pada pembukaan rapat, juga Menteri Keuangan dalam pembukaan sebagai kebijakan yang bersifat komplementari. Di dalam struktur kita ada Perpres APBN dan kemudian ada PP soal PEN, dan ini adalah komplementarinya adalah di sini. Ada beberapa hal poin yang ingin saya sampaikan. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, pertama melalui mekanisme Perpu yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kemudian ada Perpres 54 yang kemudian direvisi menjadi Perpres 72, dan kemudian mekanisme itu menjadi postur, dan kemudian ada mekanisme PEN melalui PP 23 Tahun 2020. Saya ingin menyampaikan begini, kalau kita lihat perhatikan PEN itu program pemulihan ekonomi ini adalah komplementari dari PEN itu sendiri. Tujuan dari PEN di PP itu adalah program bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Dan ini adalah langkah yang menurut saya bagian dari untuk tujuan itu. Program PEN dilaksanakan dengan prinsip, itu pasal 3-nya, 1A, asas keadilan sosial, B, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, C, mendukung pelaku usaha, D, menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, E, tidak menimbulkan moral hazard, F, adalah pembagian biaya risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Saya ingin menempatkan program penempatan dana ini. Kalau tadi di awal paparannya Bu Menteri menyampaikan soal aspek legalitas, bahwa program penempatan dana ini pemerintah punya kewenangan melalui undang-undang perbendaharaan, kemudian melalui APBN, dan kemudian cerita yang lain. Kemudian apakah dana penempatan ini satu-satunya cara kita untuk mengatasi permasalahan ekonomi akibat dari pandemi COVID ini? Tadi Pak Mustafa juga menyampaikan bahwa Presiden kemarin dalam pidatonya sangat keras. Kita juga baru tahu ternyata itu pidato tanggal 18 Juni yang lalu. Tapi dalam pidato itu Presiden sudah mengatakan krisis. Kalau di video pendek itu, kalau tidak salah, Presiden bicara krisis itu antara kalimat krisis disampaikan ada 12 atau 14 kali kalau saya catat. Saya ingin menyampaikan, apakah ini satu-satunya cara pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini? Tadi Pak Wimbo mengatakan di bulan Mei sudah mulai ada kenaikan MPL. Sejarah pemerintah dalam menangani menggunakan mekanisme penempatan dana ini kan tahun 2008 ketika terjadi global financial crisis dan kita mengalami permasalahan likuiditas dan pemerintah melakukan itu. Kalau kita lihat sekarang dengan eskalasi masalah yang lebih serius, saya melihat dan belajar dari modeling negara-negara lain untuk menyelesaikan bagaimana krisis akibat pandemi ini diatasi. It is not single policy. Modelingnya banyak. Kalau kita lihat dari PEN-nya pemerintah, ada UMKM, dan kemudian di sana ada subsidi bunga yang sebesarnya 35 triliun. Kalau saya mengatakan bahwa subsidi bunga itu adalah bukan sebuah hal baru dalam sejarah kita menangani ini. Kita tahu ultramikro, KUR sampai 500 miliar itu semuanya menggunakan subsidi bunga. Kemudian dengan dana penempatan ini, kalau dilihat dari paparan halaman 6, ini kan hanya menggunakan metode penempatan dana. Anggaran di APBN-nya belum ada. Pemerintah dengan keleluasaan likuiditas yang dimiliki, saya ingin menyampaikan bahwa ini kan adalah mekanisme bahwa pemerintah punya dana yang jumlahnya sangat besar dan kemudian digeser ke sebagai dana penempatan. Bentuknya adalah deposito. Besarnya 80% dari 7-day repo rate-nya BI. Kalau di sini dikatakan sekitar 3,42%. Apakah ini satu-satunya cara pemerintah? Pertama, dari jumlah itu pasti akan bertambah karena narasinya yang dibangun adalah baru UMKM. Yang berikutnya Bu, kalau kita perhatikan bahwa tidak menimbulkan moral hazard. Pemerintah ini kan Menteri Keuangan itu kan bendahara umum negara sebagai pemegang saham BUMN dan kemudian melakukan penempatan dana di badan usaha milik negara banknya. Walaupun di dalam PMK 70, PMK 05 ini kan jelas bahwa ada mekanisme bank mitra, bank umum yang nanti akan melakukan sebagai bank mitra. Mitra ini nanti akan melakukan kerjasama kemitraan dengan Dirjen Perbendaharaan. Melalui keputusan Dirjen, mereka ditetapkan sebagai bank mitra, bank umum ini. Berarti kalau kita lihat mekanismenya, nanti pemerintah ini ada istilah bank peserta, bank pelaksana, walaupun PP ini nanti, ini masih berlaku, nanti walaupun rencananya akan direvisi. Kemudian di sana ada dana penyangga likuiditas
likuiditas, kemudian antara bank peserta dan pelaksana itu menggunakan skema B2B, tetapi di dalam PMK ini sangat menyimpang jauh dalam pelaksanaan Dirjen Perbendaharaan dengan bank umum yang mendapatkan penempatan itu melakukan perjanjian kemitraan. Saya tidak tahu ini maksud perjanjian kemitraan ini seperti apa. Apakah penempatan dana itu akan menjadi sebuah mitra dan kemudian kemitraan itu membuat pemerintah bisa mengatur. Kemudian pertanyaan masalah moral hazard ini Bu penting. Untuk itu karena sifatnya ini bank umum, pemerintah harus segera mendiversifikasi dana penempatan ini ke bank yang lain. Supaya apa? Moral hazard pemerintah sebagai pemilik bank BUMN kemudian menempatkan dananya sendiri di sana. Ini bagian dari mengingatkan Bu. Kemudian yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai skema tidak dibolehkan bank itu untuk melakukan beli valuta asing dan kemudian membeli surat berharga negara. Ini kan mekanismenya Bu, dengan dana penempatan itu. Apakah kita bisa menjamin itu? Begitu orang mendapatkan dana penempatan, otomatis dia akan mendapatkan kelonggaran likuiditas. Ketika dia mempunyai kelonggaran likuiditas karena penempatan, mau tidak mau, likuiditas dia pasti berlebih dibandingkan dengan perbankan yang lain. Siapa yang bisa menjamin bahwa likuiditas lebih dia tidak akan menggunakan yang lain? Misalnya beli SBN atau membeli valuta asing. Sementara dia tiap hari harus melakukan transaksi falas. Perbankan tidak mungkin tidak melakukan transaksi falas tiap hari. Sama kemudian, sama saja kita ini uang kita yang ada di dompet, tiba-tiba kita taruh yang datang dari ATM, datang dari amplop coklat kita dan sebagainya, kan kita sudah tidak bisa memisahkan. Ini mau kita pakai bayar parkir ini uang dari ATM atau uang dari amplop coklat kita. Sementara kita mendapatkan kelonggaran uang yang likuiditas kita di dompet ini. Ini hati-hati membuat ketentuan ini. Jangan sampai aturan ini kemudian membelenggu pihak perbankan itu sendiri. Pertanyaan saya berikutnya mengenai mekanisme penempatan ini. Skemanya ini kan menggunakan skema treasury di link room. Berarti kan ini dana yang selama ini tidak ada alokasi anggarannya di dalam struktur APBN kita. Ini hanyalah adalah pemerintah sebagai bendahara umum negara mempunyai likuiditas nganggur digunakan oleh pemerintah untuk membantu likuiditas itu. Berapa lama Bu akan digunakan? Berarti pemerintah kan mempunyai skenario APBN tidak akan kita habiskan dan sebagian uangnya ditaruh di dana penempatan. Ketika suddenly pemerintah membutuhkan uang, dan ini yang sudah diingatkan oleh Presiden, Bapak Presiden kemarin, soal pencairan anggaran. Mau tidak mau uang kita ke freeze di dalam bentuk likuiditas dalam penempatan deposito pemerintah di perbankan. Ketika pemerintah membutuhkan itu mendadak, pemerintah tidak bisa menggunakan, tidak bisa dipakai untuk dana transfer ke daerah, belanja pemerintah tertahan dan sebagainya. Apakah efektivitas ini sudah diperhitungkan oleh pemerintah? Ketika tahun 2008 itu kan sejarah kita sangat singkat dan tidak masif permasalahan kita dan tidak menimbulkan konstruksi yang dalam terhadap pertumbuhan, tidak menimbulkan konstruksi yang dalam terhadap penerimaan pajak kita, dan tidak menimbulkan permasalahan yang serius dalam pelebaran defisit. Kenapa aturannya seperti ini? Mekanisme dana penempatan ini menjadi pertanyaan. Kalau ada pengamat mengatakan bahwa dana penempatan ini merupakan punya pengalaman, story kita bukan story the success story soal dana penempatan ini Bu. It's not the story. Modeling penyelesaian restructuring ekonomi itu banyak. Saya ingin menyampaikan lagi tadi LPS mengatakan ini soal sharing the burden-nya. Dana penempatan di Perpu itu yang sudah menjadi undang-undang bahwa dana pemerintah diutamakan untuk dikembalikan ketika perbankan menghadapi masalah. Kenapa kemudian LPS masih berbicara bahwa perbankan harus membayar premi penjaminannya? Sharing the burden-nya LPS di mana? Di antara skema perbankan ini, kalau menurut saya skema dana penempatan, LPS yang dapat untung, pemerintah dapat beban. Pemerintah masih dapat bunga karena bunganya memang tidak optimal, tapi LPS mendapat manfaat, tidak ada pengorbanannya. Undang-Undang nomor 2 itu mengatakan bahwa penempatan dana pemerintah diprioritaskan, dikembalikan lebih dulu apabila dana pemerintah itu terhadap bank bermasalah ketika pemerintah melakukan penempatan. Nah ini harusnya dipikirkan di PMK ini, kalau perlu di tingkat LPS ini berarti apa? Ini belum terjadi sinkronisasi di tingkat pemerintah ketika membahas PMK 70 ini. Tadi Pak Wimbo mengatakan bahwa perbankan tidak ada permasalahan likuiditas, tapi Bapak sudah mengatakan NPL kita sudah mulai naik. Secara gradual kita akan menghadapi permasalahan likuiditas itu. Berikutnya adalah kalau mekanismenya hanya permasalahan likuiditas itu diselesaikan dengan dana penempatan, gimana peran BI terkait LPJ, PLJP terkait dengan bantuan likuiditas khusus? Saya tidak melihat sebuah permasalahan ini dibicarakan secara komprehensif. Kita secara parsial. Apakah ini yang benar diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa kita tidak mempunyai sense of krisis secara keseluruhan? Kita berpikir secara normal masih untuk menyelesaikan ini. Contoh, halaman terakhirnya OJK, halaman 15.
OJK lah yang paling tahu berapa bank itu butuh uang, butuh likuiditas. Kalau seperti ini, tadi saya bicara soal moral hazard. Pemerintah sebagai pemegang saham hanya ingin menyelamatkan bank miliknya sendiri. Dan ini tidak membangun trust, confidence kepada market. Kenapa? Yang besar makin besar, yang kuat milik negara makin kuat. Bagaimana dengan perbankan yang lain? Sinyal pemerintah hanya diberikan kepada banknya pemerintah. Ini kalau yang terjadi seperti ini, akan terjadi penggeseran uang-uang orang yang disimpan di bank swasta akan ke bank negara semua. Kalau dilihat dari skema ini, OJK yang mengetahui mikroprudensialnya seperti ini, bahkan di paparan Menteri Keuangan tidak ada di sini OJK dilibatkan dalam urusan dana penempatan. OJK membuat di paparannya OJK, coba paparannya OJK halaman 15. Ini kan OJK menempatkan dirinya seakan-akan dia punya peran dengan garis putus-putusnya. Tapi coba perhatikan halaman 6 laporannya Menteri Keuangan. OJK nggak dilibatkan. Ini kan pura-pura karena paparannya OJK pura-pura dia dilibatkan. Coba halaman 6 itu paparannya Menteri Keuangan. Nggak ada di sini OJK dilibatkan. Ada OJK, Pak. Paparan tadi kan OJK ingin dilibatkan. Inilah kalau menurut saya yang harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah. Pak, kalau urusan modal itu berbeda dengan permasalahannya Pak Wimbo dengan urusan likuiditas, Pak. Kredit risk kita berikan penjaminan, likuiditas kita berikan likuiditas. Pak Ketua, menurut saya satu, kita ingin memastikan bahwa skema ini adalah skema terbaik. Ini kita udah ditampar secara khusus kepada Bapak Presiden. Kita ini Komisi 11 ini seakan-akan tidak menjalankan fungsinya. Yang mengingatkan ini adalah Presiden. Kalau saya, Pak, hanya ingin menampar diri saya sendiri dengan apa yang disampaikan oleh Presiden itu untuk lebih serius lagi kita mengingatkan pemerintah. Dalam artian apa? Dukungan kita itu lebih serius untuk lagi melihat detail program itu implemented apa tidak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.